pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Mohon datang secepatnya Pak, apisnya sangat besar sekali. Tunggu kedatangannya Pak. 3 rumah di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung terbakar diduga dipicu ulah seorang ODGJ yang membakar sampah sembarangan. Sebuah gudang penimbunan BBM bersubsidi di Raja Basa, Bandar Lampung digerebek polisi. 5 orang ditangkap. Puluhan hewan peliharaan di Lampung Barat divaksin anti rabies. Mohon datang secepatnya Pak, api sudah sangat besar sekali. Tunggu kedatangannya Pak. 3 rumah yang bersebelahan di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung terbakar pada Senin dini hari. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan perabotan rumah tangga berbahan plastik. Awas atas. Petugas mengerahkan 7 mobil damkar ke lokasi. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, namun ketiga rumah yang terbakar rusak berat. Ketiga rumah yang terbakar milik Agus Setiawan, Jimmy Triharsono, dan Hartono. Penyebab kebakaran diduga karena ada seorang penderita gangguan jiwa yang membakar sampah sembarangan pada tengah malam hari. Di sebelah ini ada orang ODGJ. gangguan jiwa, ODGJ ya. Jadi dia tuh suka bakar-bakar gitu, kadang suka bakar-bakar sampah gitu. Makanya pas malam berulang lagi dia. Udah jangka waktu berapa tahun? Tahun berulang lagi rupanya, karena tanpa sepengetahuan. Karena posisi jam 12 malam kan orang pada waktu istirahat. Kan? Hingga Senin siang, puing bekas kebakaran belum disingkirkan. Kebakaran 3 rumah di Kelurahan Pesawahan tersebut tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ketiga korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah gudang penimbunan BBM bersubsidi di Jalan Karya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, digerebek Polda Lampung Senin siang. Di tempat ini petugas memergoki beberapa pegawai sedang melakukan aktivitas pengecoran BBM jenis solar dari truk tangki ke beberapa tandon. Mirisnya, pelaku mendirikan tempat usaha haram ini tepat berdampingan dengan tembok masjid. Dari tempat ini, petugas menyita 8.000 liter solar, mobil, dan menangkap 5 orang. Hasil penyelidikan petugas, gudang BBM ilegal ini telah beroperasi sejak awal 2023 lalu. BBM bersubsidi itu didapat dari membeli secara curang di SPBU yang kemudian ditampung di gudang. BBM bersubsidi itu kemudian akan dijual ke sebuah perusahaan industri di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan BPH Migas telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum terkait BBM bersubsidi, yaitu untuk biosolar. Nah, ini dilaksanakan di TKP, yaitu di Gang Karya, Raja Basa, Bandar Lampung. Di sana terdapat 1 truk merek Mitsubishi Canter dengan warna putih dan biru sedang melakukan pengecoran BBM sebanyak 8.000 liter atau 8 ton. Jadi pemilik gudang ini mengambil dari para
beberapa masyarakat dari pengecer lah seperti itu ya. Jadi beli dari pengecer ada sekitar Bandar Lampung, kemudian ditampung di tempat tempon ya, yang berkapasitas 1.000 liter atau 1 ton. Dari sana ditampung, baru dimasukin ke dalam truk tersebut. Hingga berita ini dibuat pada Senin sore, 5 orang yang ditangkap masih berstatus sebagai saksi atau belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Jika terbukti melanggar, polisi akan menjerat tersangka dengan undang-undang tentang migas. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang buronan pembobol berjalan terpincang-pincang akibat salah satu kakinya ditembak polisi Lampung Utara Senin pagi. Tersangka Rahmat ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Rahmat mencuri dibantu oleh 2 orang yang kini masih buron. Ketiganya terakhir membobol sebuah toko perlengkapan perabotan rumah tangga yang juga menjual ponsel. Dari toko itu mereka mencuri 10 unit ponsel, 2 kompor gas, dan 2 mesin penggiling bumbu atau blender. Berapa kali kamu ngelakuin ini? Kalau yang ini udah 3 kali, cuma ngelakuinnya baru sekali. Di mana aja kamu ngelakuin? Di Kebun Empat sama stadion sama di Bernahong. Apa aja yang kamu ambil? Ya HP, ini kulkas, sama yang alat-alat mesin itu dari atas bang, jebolan dari atas. Sama siapa kamu ngelakuinnya? Sama adik saya bang. Iya adik saya ikut. Ikut semua kan? Iya. Menurut polisi, tersangka Rahmat terlibat pencurian di 4 TKP di Lampung Utara. Ia merupakan spesialis pembobol rumah dan toko bermodus melalui atap dan menjebol plafon. Pelaku yang ditangkap ini adalah spesialis bobol rumah. Modusnya dia manjat, jebol plafon dan menggunakan gunting, dan sudah melakukan beberapa TKP di wilayah Lampung Utara. Ada 4 TKP. Polisi mengimbau 2 pelaku yang masih buron segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ada tadi udah dibawa. Udah dibawa, udah dijual belum? Iya udah dijual pak. Ben, jangan duduk gitu, Ben. Ben. Putini mana Putini? Sebuah warung kelontong di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah digerebek polisi Minggu malam karena pemiliknya juga menjual minuman keras. Dari penggeledahan di gudang, petugas menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek. Pada penggerebekan ini, pemilik warung tidak ditahan. Ia hanya diberi peringatan oleh petugas supaya tidak lagi menjual minuman keras. Sedangkan untuk minuman keras disita sebagai barang bukti. Ini surat izin nggak sampai tutul miras? Eneng apa tutul miras Pak De? Selain di warung ini, petugas juga menyita puluhan botol minuman keras lain dari tempat karaoke, serta lebih dari 1.000 liter tuak yang disita dari sejumlah lapo dan pedagang di pinggir jalan. Kami melakukan penindakan di berbagai tempat, baik yang karaoke, restoran, maupun warung-warung yang diduga kami menjadi tempat pengeceran minuman keras. Dengan berdasarkan kegiatan tersebut, didapatkan hasil botol miras dengan jumlah 376 botol berbagai merek dan 3.100 liter jenis tuak, yang dimana menjadi target dalam perintah atensi. Razia minuman keras akan digelar secara berkelanjutan. Polisi bertekad memberantas peredaran minuman keras ilegal sebab banyak terjadinya kriminalitas dan kegaduhan Kamtibmas akibat pelakunya mabuk minuman keras. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.